Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, perkenalkan kami dari kelompok 6 KPD hari ini akan mempresentasikan mengenai hasil pekerjaan kami terkait alinea deskripsi untuk minggu ke-7 ini. Untuk alinea pertama merupakan alinea deskripsi konsep yang membahas tema kualitas. Kualitas adalah keseluruhan ciri serta sifat barang atau jasa yang berpengaruh pada kemampuannya memenuhi kebutuhan. Kalimat ini dikutip dari Kenny tahun 2000. Kualitas akan memberikan pengaruh yang besar pada barang atau jasa yang ditawarkan. Kualitas dapat dijadikan strategi untuk bersaing dengan kompetitor. Di sisi lain, kualitas dapat digunakan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Untuk alinea kedua merupakan alinea deskripsi gambar. Di sini ada gambar satu, yaitu gambar yang menunjukkan skema kerangka berpikir. Di sini berpikir itu tidak bagus, harusnya ditulisnya berpikir. Gambar satu menunjukkan skema kerangka berpikir yang akan digunakan dalam penelitian ini. Dari skema dapat dilihat bahwa terdapat 3 variabel, yaitu X1, X2, dan Y. Variabel X1 yang merupakan pajak daerah dan variabel X2 yang merupakan dana alokasi khusus merupakan jenis variabel independen, yaitu variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel lainnya. Sedangkan variabel Y yang merupakan alokasi belanja daerah merupakan variabel dependen, yaitu jenis variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya. Tujuan dari ditulisnya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari pajak daerah dan dana alokasi khusus terhadap alokasi belanja daerah. Jadi yang pertama deskripsi konsep tentang tenaga kerja. Menurut Sumarsono tahun 2009, tenaga kerja atau SDM yaitu manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis. Dengan kata lain, kegiatan tersebut dapat menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara fisik, kemampuan bekerja diukur dengan usia. Artinya, orang yang berada dalam usia kerja dianggap mampu bekerja. Kelompok penduduk dalam usia kerja tersebut dinamakan tenaga kerja atau manpower. Lalu yang kedua, deskripsi tabel. Berdasarkan data di samping, selama tahun 2001 sampai 2015, rata-rata jumlah penduduk miskin di kota Jambi mengalami penurunan sebesar 3,6% per tahun. Tahun 2008 menjadi tahun tertinggi terkait kenaikan jumlah penduduk miskin, yaitu sebesar 136,5%. Dengan kata lain, hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi perekonomian kota Jambi memburuk. Sedangkan pada tahun 2006, kota Jambi mengalami penurunan tertinggi, yaitu sebesar 8,3%. Deskripsi konsep pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sebagai sebuah proses peningkatan output dari waktu ke waktu menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara. Todaro 2005. Oleh karena itu, identifikasi berbagai macam faktor yang mempengaruhinya termasuk peran pemerintah menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam. Menurut teori dasar pertumbuhan ekonomi neoklasik dan dari Solow dan Swan, tidak terdapat pengaruh peran pemerintah terhadap pertumbuhan baik dalam bentuk pengeluaran maupun pajak. Pertumbuhan ekonomi hanya dipengaruhi oleh stok kapital, tenaga kerja, dan teknologi yang bersifat eksogen. Deskripsi tabel. Dari tabel perkembangan usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia pada tahun 2014 sampai 2019 di atas dapat kita lihat pada tahun 2014 mencapai usaha besar 41,92%. Kemudian di periode tahun berikutnya hanya mendapat sebesar 40,91%. Dalam ini mengalami penurunan 1,02%. Lingkungan UMKM terjadi sebaliknya. Usaha menengah pada periode 2014 dari 12,47% mengalami peningkatan, pada periode tahun 2019 mencapai sebesar 13,60%. Dalam ini adanya pertumbuhan sebesar 0,13%. Namun terjadi penurunan usaha kecil, ada mengalami sedikit penurunan
Untuk usaha kecil 0,26% dari tahun 2014 sebesar 10,94% ke periode 2019 sebesar 9,68%. Mengalami perubahan cukup besar terjadi pada usaha mikro. Di tahun 2014 hanya bisa mencapai sebesar 36,64%. Pada periode tahun 2019 mengalami perubahan yang cukup besar 4,17% sebesar 38,81%. Untuk deskripsi konsep selanjutnya yaitu berkaitan dengan inflasi. Kalimatnya, menurut Putong pada tahun 2013, inflasi adalah naiknya harga komoditi secara umum yang disebabkan oleh tidak sinkronnya antara program pengadaan komoditi dengan tingkat pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat. Inflasi terjadi ketika tingkat harga umum mengalami kenaikan secara berkala. Perhitungan inflasi akan diatur oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Ketika suatu barang bisa menyebabkan kenaikan yang sangat signifikan dan perannya meluas, maka baru bisa disebut sebagai inflasi. Untuk deskripsi gambarnya diambil dari data BPS Provinsi Papua pada tahun 2022. Untuk kalimatnya, persentase penduduk miskin terus mengalami peningkatan di daerah perkotaan Papua. Sedangkan persentase penduduk miskin di pedesaan Papua terus mengalami penurunan pada tahun 2018 hingga 2020. Daerah perkotaan cenderung memiliki persentase yang lebih kecil dibandingkan dengan pedesaan, karena masyarakat kota cenderung mencari pekerjaan yang lebih mapan. Oleh karena itu, perbandingan persentase penduduk miskin perkotaan dan pedesaan dinilai cukup signifikan. Deskripsi konsep yaitu pertumbuhan ekonomi. Menurut Karya dan Syamsuddin, pada tahun 2016, salah satu indikator perekonomian yang positif adalah pertumbuhan ekonomi yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh adanya kenaikan di dalam kegiatan ekonomi daerah tersebut. Kebalikannya, jika terjadi penurunan, maka kegiatan ekonomi di daerah tersebut akan mengalami penurunan. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian yang akan menghasilkan tambahan pendapatan bagi masyarakat pada periode tertentu yang kelak dapat menimbulkan perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi terjadi jika produksi barang dan jasa terjadi peningkatan dalam tahun tertentu. Kemudian ada deskripsi gambar. Terjadi peningkatan terhadap angka pengangguran di Indonesia pada tahun 2004 sampai dengan 2005. Peningkatan ini dapat dilihat pada persentase dari hasil survei data BPS atau Badan Pusat Statistik, yaitu pada tahun 2004 angka persentase mencapai 9,90%, kemudian pada tahun 2005 terjadi peningkatan yang signifikan yaitu sebesar 11,24% atau setara dengan 1,34%. Peningkatan angka tersebut terjadi karena dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu faktor yang paling menentukan adalah ketidakmampuan pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk menyerap tenaga kerja secara signifikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.